Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita di materi jaringan komputer lanjut ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai firewall ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas apa itu firewall, filter rule, nah, firewall logging, connection tracking, address list, nah, serta yang sudah kemarin saya jelaskan juga tentang firewall NAT ya. Nah, itu dia. Nah, yang pertama adalah firewall ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar kata firewall ya. Nah, sudah pernah mendengar kata kata firewall, tapi mungkin belum familiar ya. Oke. Nah, firewall itu adalah seperti ini. Nah, jadi firewall itu adalah service yang melakukan manajemen paket data yang menuju atau melewati router. Nah, berdasarkan rule-rule yang didefinisikan oleh admin gitu. Nah, jadi dia berfungsi sebagai pengaman jaringan gitu ya. Nah, jadi berfungsi sebagai pengaman pada jaringan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau kita cek, nah di sini ada server ya. Nah, terkonek ke switch, juga PC. Nah, lalu switchnya terhubung ke router gitu. Nah, routernya memiliki fitur firewall gitu. Nah, jadi router ini bisa memfilter trafik yang masuk dari internet menuju komputer atau server atau trafik dari server menuju ke internet gitu. Nah, jadi servernya firewallnya bisa melakukan firewallnya bisa melakukan filtering gitu terhadap paket-paket yang lewat. Nah, firewall ini sebenarnya juga ada alat terpisahnya ya gitu. Jadi firewall itu juga ada alat terpisahnya. Nah, contohnya nanti ada OPNsense, PFSense gitu. Banyak perangkat-perangkat firewall gitu ya. Gitu. Nah, kali ini kita akan membahas firewall di Mikrotik dulu ya. Nah, nanti konsepnya firewall itu sama gitu ya. Nah, lalu seperti ini. Nah, di Mikrotik dia support firewall seperti ini. Nah, saya sudah login ya router Mikrotiknya. Nah, kalau kita mau cek firewall, itu menunya di IP firewall ya, teman-teman. Nah, firewall. Nah, pertama ada firewall filter. Nah, ini fungsinya untuk memfilter trafik-trafik gitu, baik trafik yang masuk, trafik keluar, atau trafik yang melewati router gitu. Nah, lalu ada yang namanya firewall NAT ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. NAT itu artinya melakukan perubahan pada IP paket gitu. Nah, nanti ada source NAT dan ada destination NAT. Nah, nanti ada source NAT dan destination NAT. Lalu ada mengel. Nah, mengel itu artinya dia berfungsi untuk menandai trafik gitu. Nah, nanti trafik yang lewat ditandai. Nah, ditandai koneksinya. Nah, nanti bisa diapakan. Nah, banyak. Nanti bisa trafiknya di limit gitu. Misalkan nanti trafik Facebook gitu. Nah, di limit bandwidthnya gitu. Atau nanti trafik untuk game. Nah, itu bisa di limit. Nah, atau trafik download gitu. Nah, itu bisa di limit dan bisa juga di block. Nah, tergantung kebutuhan kita. Yang jelas nanti trafiknya ditandai gitu. Nah, ini misalkan trafik game, ini trafik upload, nah ini trafik download. Nanti akan mau kita apakan, nah itu tergantung kita. Bisa kita limit, bisa kita block, bisa kita drop, nah itu tergantung kita. Nah, itu bisa juga kita accept. Nah, lalu address list. Nah, address ini adalah pengelompokan IP gitu ya. Nah, misalkan nanti seperti ini, kita mau melakukan filtering terhadap banyak IP ya. Nah, terhadap banyak IP gitu. Nah, kita bisa membuat rule-nya satu-satu gitu, tapi itu repot gitu. Nah, nanti kita akan membuat address list. Nah, address list itu berfungsi daftar-daftar IP gitu. Nah, nanti kita kalau melakukan block, filtering dan lain-lainnya menggunakan firewall itu cukup sekali panggil aja aliasnya gitu. Nah, lalu service port dan connection tracking gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara firewall itu bekerja ya? Nah, bagaimana cara firewall itu bekerja? Nah, jadi firewall bekerja dengan terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama ada matcher, lalu ada actionnya. Jadi firewall itu bekerja dengan dua prinsip, ada matchernya, ada actionnya. Nah, contohnya kita ibaratkan sapam di kampus ya.
Nah, Satpam di kampus tuh dia sebenarnya berfungsi sebagai firewall. Nah, fungsinya apa? Nah, nanti dia mengecek mahasiswa yang lewat, dosen, nah, lalu tamu gitu. Nah, dia akan memfilter gitu. Mana saja orang yang boleh masuk dan mana saja orang yang boleh tidak gitu. Nah, Satpam itu mungkin bekerja melihat kriterianya ya. Nah, nanti mungkin dia melihat dosen gitu. Nah, dari pakaiannya contohnya, maka dia bolehkan masuk gitu. Nah, misalkan nanti ada mahasiswa berpakaian tidak rapi gitu. Nah, maka mahasiswa tersebut tidak boleh masuk. Nah, itu adalah matchernya gitu ya. Misalkan nanti dia bertemu mahasiswa, nah matchernya adalah pakaiannya tidak rapi, memakai sendal. Nah, itu adalah matchernya, pencocokannya. Lalu jika cocok gitu, lalu apa aksinya gitu? Nah, aksinya contohnya tidak boleh masuk gitu. Nah, seperti itu contohnya. Kalau prinsipnya adalah sapam gitu ya. Nanti dia akan mencocokkan. Jika yang masuk itu orangnya tidak rapi gitu, maka dia tidak boleh masuk. Nah, itu dia. Nah, pengecekan itu banyak ya. Nah, contohnya itu tergantung kriteria. Nah, kalau mungkin tadi contohnya sapam, bisa saja tadi pakaian, sepatunya, cara bicaranya, gayanya gitu. Nah, itu tergantung dari kita sebagai pendefinisinya ya. Kita mau ngecek apa terhadap paket-paket yang lewat di dalam jaringan gitu ya. Nah, di firewall kita bisa melakukan pengecekan paket data berdasarkan seperti source MAC address gitu. Nah, nanti dicek berdasarkan source MAC-nya gitu. Lalu misalkan IP address ya. Nah, jadi berdasarkan IP gitu. Nah, IP ini bisa IP network atau IP address list ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada address type. Apakah address type-nya broadcast, lokal, multicast atau unicast ya? Atau berdasarkan port gitu. Dan berdasarkan protokol gitu. Nah, apakah nanti protokolnya TCP, UDP, HTTP, SSH, DNS gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada simple packet flow ya. Simple packet flow seperti ini. Aluran proses masuk di firewall. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu input ya. Nah, jadi di firewall itu kita akan melakukan pengecekan paket ya. Nah, kita akan melakukan pengecekan paket. Nah, seperti itu. Berarti ada inputnya, ada input, output, dan forward gitu ya. Nah, kita di sini berfungsi sebagai mengecekkan paket. Contohnya di router, contohnya di SAPAM tadi ya. Nah, SAPAM tadi tentu ada orang masuk, nah ada orang keluar gitu. Nah, sama di jaringan. Nah, ada paket yang masuk dan ada paket yang keluar. Nah, paket masuk ini seperti ini. Ada paket dari laptop. Nah, kita misalkan terhubung di sini. Nah, misalkan kita terhubung ke komputernya di Ether 2 contohnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini eh, komputer saya terhubung di Ether 2 gitu ya. Nah, berarti masuk dari komputer menuju input. Nah, berarti inputnya Ether 2 ya. Nah, inputnya Ether 2. Nah, berarti input interface di Ether 2 lalu pre-routing. Nah, kemarin pre-routing itu artinya paket yang masuk sebelum dilakukan proses routing gitu ya. Nah, lalu masuk input. Nah, lokal proses di router gitu. Nah, input itu artinya paket yang masuk ke router dan ditujukan ke router gitu ya. Paket yang masuk ke router dan tujuannya adalah untuk router. Nah, contohnya apa? Nah, ketika teman-teman remote Winbox, nah ada teman-teman remote menggunakan Winbox, nah Winbox ke router, SSH ke router, ping ke router itu adalah contoh paket input. Karena teman-teman melakukan koneksi ke router dan tujuannya adalah router. Nah, itu adalah uh, input gitu. Nah, lalu ada contohnya di sini output. Nah, output ya. Nah, output ini bagaimana? Nah, output ini seperti ini. Nah, output itu adalah paket dari router dan ditujukan keluar ya. Nah, jadi paketnya dari router dan ditujukan keluar gitu. Nah, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana gitu. Nah, misalkan nih teman-teman sudah tes connect ke internet gitu ya. Teman-teman sudah mengkonekkan routernya ke internet, lalu tes koneksi seperti ini. Nah, teman-teman lakukan ping ke 888. Nah, itu artinya teman-teman melakukan ping dari router itu sendiri keluar gitu. Nah, itu artinya output. Nah, output itu adalah
lokal proses di router. Nah, lalu output ke salah satu interface. Nah, berarti teman-teman ping ke Google, berarti dia keluar melalui Ether 1 ya. Nah, keluar keluar melalui Ether 1. Nah, sampai nanti ke Google. Nah, itu artinya output. Nah, jadi dia paket dari router itu sendiri keluar gitu. Nah, kalau input tadi paket dari luar, dari manapun, yang penting dari luar menuju router gitu ya, menuju router. Nah, lalu output adalah paket dari router itu sendiri. Nah, menuju ke luar. Nah, bebas. Apakah ke LAN, ke internet, bebas aja. Yang penting dari router itu sendiri keluar gitu. Nah, lalu ada forward ya. Nah, ada forward gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika teman-teman akses internet gitu ya. Ketika teman-teman akses internet. Nah, laptop teman-teman di sini, laptop saya. Nah, laptop saya itu terhubung di Ether 2. Nah, masuk ke, saya mau akses Google dari laptop, masuk ke interface Ether 2, masuk ke proses pre-routing. Nah, lalu di router akan diproses. Nah, di pre-routing dulu, lalu di forward. Nah, karena saya mengakses internet itu tidak, tujuannya tidak untuk router, tapi hanya melewati router gitu ya, dan tujuannya tidak untuk router. Lalu proses post routing karena nanti akan mencari routing terbaik. Nah, itu. Dan lalu masuk lalu keluar ke out interface. Nah, di sini saya masuk dari Ether 2, lalu keluar lagi ke Ether 1 gitu ya. Nah, lalu sampai ke internet. Nah, itu dia forward. Berarti paket yang melewati router gitu. Nah, ingat ya konsepnya, paket yang melewati router. Boleh dari LAN ke internet atau dari internet ke lokal. Yang jelas dia hanya melewati router gitu, tanpa diproses di router gitu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setiap paket data memiliki asal ya. Nah, jadi setiap paket data itu memiliki asal, alamat pengirim dan alamat tujuan. Nah, sama kayak teman-teman mengirim paket belanjaan online, contohnya Tokopedia gitu. Nah, nanti ada alamat pengirimnya dan ada alamat penerimanya. Nah, di jaringan juga sama. Kemarin sudah saya jelaskan di IP address. Nanti ketika kita berkomunikasi, ada nanti alamat pengirim dan alamat penerima gitu ya. Nah, traffic tadi ada 3 contohnya. Nah, dari luar ke router gitu ya. Nah, dari luar router menuju ke luar router lagi. Nah, ini adalah forward ya. Nah, dari luar keluar gitu. Jadi hanya melewati router. Nah, lalu dari luar router menuju ke router itu sendiri gitu. Nah, itu dia forward. Nanti dari luar, nanti contohnya dari luar ke luar gitu. Berarti forward contohnya ketika teman-teman nanti mengakses internet gitu ya. Lalu dari luar ke router gitu. Nanti diproses di router. Nah, itu adalah traffic contohnya Winbox tuh. Atau contohnya ketika teman-teman ping dari komputernya ke routernya, itu adalah traffic input gitu ya. Karena dia dari luar menuju router gitu. Lalu dari router keluar gitu ya. Nah, itu contohnya ketika ketika teman-teman ping dari new terminal ke internet. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada actionnya. Nah, lalu ada actionnya. Nah, lalu ada actionnya teman-teman seperti ini. Nah, pertama tadi ketika sudah ada matchernya ya. Nah, jadi kita mencocokkan gitu. Nah, ketika sudah cocok, lalu aksinya apa gitu ya. Nah, pertama aksinya ada accept gitu. Accept berarti artinya paket diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Jadi paketnya diterima gitu. Nah, kita kan nanti teman-teman mengakses internet dan paketnya di accept. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses internet. Nah, lalu ada drop. Nah, drop artinya menolak paket secara diam-diam. Nah, jadi dia hanya menolak paket dan tidak mengirimkan pesan penolakan gitu. Nah, seperti itu. Jadi drop ini menolak paket secara diam-diam dan tidak mengirimkan pesan penolakan. Nah, nanti contohnya ketika teman-teman ping, nah request timeout, nah itu artinya paketnya di drop, bisa jadi paketnya di drop dan tidak mengirimkan pesan balasan. Lalu ada reject. Nah, reject nanti artinya hampir sama dengan drop, dia menolak paket, tapi dia mengirimkan pesan penolakan. Nah, contohnya nanti destination host unreachable. Nah, seperti itu adalah contohnya paket di reject. Nah, lalu ada tarpit. Nah, tarpit ini dia menolak tapi tetap menjaga TCP connection yang masuk. Nah, ini seperti PHP ya. Sebenarnya dia menolak tapi dia masih masih menganggap itu diterima gitu. Sehingga nanti
pengirim menganggap dia menerima, tapi sebenarnya dia menolak gitu. Itu dia target. Nah, lalu log. Nah, menambahkan informasi paket data ke log gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Nah, di sini seperti ini. Nah, oke. Nah, silakan teman lakukan basic config ya. Nah, silakan teman-teman lakukan basic config. Nah, saya cek dulu IP di HCP client. Nah, sudah di atas satu IP firewallnya, IP firewall NAT, IP DHCP server sudah ya. Oke, lalu saya tes di sini. Nah, di sini saya IP-nya IP address. Nah, IP address di sini. Nah, 101 ya. Nah, IP-nya 101 gitu ya. Nah, misalkan gimana? Saya ingin memblok akses ke SSH, telnet gitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah pernah bagaimana cara main disable service gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa blok service-nya gitu melalui firewall gitu. Nah, misalkan seperti ini. Pertama, saya ingin memblok akses ke service ya. Nah, seperti ini. Saya ingin lakukan blok akses ke SSH gitu ya, agar nanti orang tidak bisa akses SSH gitu. Nah, pertama adalah saya masuk ke menu firewall ya, IP firewall filter, tambah seperti ini. Nah, kita ingin memblok traffic yang masuk ke router ya. Nah, berarti kita pilih C-nya input. Nah, input. Nah, ketika itu SSH itu dia menggunakan protokol TCP ya. Kita cari di sini TCP dan destination port-nya. Nah, jadi ketika dia masuk berarti dia destination port gitu ya. Lalu portnya 22 ya. Nah, karena SSH menggunakan port 22 ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini adalah matchernya ya, teman-teman. Di sini adalah matchernya ya. Nah, ini matchernya. Nah, seperti ini adalah matchernya. Lalu kita juga bisa menggunakan address list. Banyak lagi matchernya yang bisa kita terapkan. Nah, lalu kita pilih action. Nah, lalu kita pilih action. Nah, lalu kita pilih action. Actionnya apa? Mau kita drop kah? Kita reject kah? Nah, di sini saya drop ya. Nah, seperti itu. Saya drop. Nah, di sini nanti ada SSH gitu ya. Nah, saya drop. Nah, saya tes IP service. IP service. Lalu saya buka Winbox-nya. Sorry, putihnya ya. Nah, 192, 168, 10.1 ya. Open. Nah, ini nggak bisa ya, karena paket SSH-nya sudah diblok, sudah di drop di router gitu. Nah, di sini apakah kita ingin mengecek berjalan rule-nya? Nah, di sini nih. Nah, ini ada byte-nya, byte dan paketnya. Berarti ini ada paket masuknya. Nah, kita bisa monitoring di sini. Nah, ini saya nggak bisa lagi masuk ya, karena paketnya sudah diblok di router gitu ya. Nah, ini nggak bisa masuk karena dia paketnya sudah di drop oleh router gitu. Nah, lalu kita tes, kita buka lagi, misalkan seperti ini, kita disable dulu rule-nya ya. Kita disable, lalu kita pilih lagi. Nah, 192. Mhm. Nah, sini accept nih. Nah, ini saya bisa masuk ya. Nah, di sini saya bisa masuk. Karena rule firewall-nya sudah saya buka. Nah, sebelum firewall-nya sudah saya matikan. Nah, di sini saya hidupkan lagi gitu. Nah, itu cara kita membuat firewall. Nah, contohnya kita ingin memblok koneksi orang yang melakukan ping ya ke router gitu. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya seperti ini. Saya sudah lakukan ping ke router ya. Nah, ping ke 10.1.
Nah, ini artinya reply ya. Nah, ini saya bisa ping. Nah, sekarang saya coba block ya orang yang ping itu. Nah, bagaimana cara gembloknya? Pertama adalah tambah. Nah, berarti input ya, input. Nah, protokolnya kalau kita ping itu protokolnya ICMP ya. Nah, ICMP. Nah, kita bisa menentukan spesifik, lebih spesifik ya. Nah, misalkan seperti ini, blok pingnya di Ether 2 gitu ya. Nah, misalkan nih kita lakukan blok ping yang masuk dari Ether 2 gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Di kampus, misalnya kampusnya ada dua gerbang ya, gerbang depan dan gerbang belakang. Nah, misalnya nih, kalau ada orang yang berpakaian tidak rapi, masuk dari gerbang depan itu nggak boleh. Tapi kalau dia masuk gerbang belakang, ya boleh-boleh saja. Nah, karena kita lakukan matchernya spesifik gitu. Yang tidak boleh masuk adalah orang yang berpakaian rapi, tapi masuknya di gerbang depan gitu. Nah, kalau dia masuk gerbang belakang, ya boleh karena kita tidak ada melarangnya gitu. Nah, sama seperti ini. Saya melakukan block ping, tetapi masuknya dari Ether 2, dari komputer saya ya, dari sini. Nah, misalkan nanti gimana? Ada orang yang dipasang di Ether 3, lakukan ping. Nah, boleh saja karena kita tidak blok di Ether 3 gitu. Kita bloknya di Ether 2. Lalu actionnya drop. Nah, nah di sini saya cek lagi pingnya apakah masih jalan. Nah, di sini dia stop ya. Nah, dia nggak jalan lagi gitu. Nah, di sini udah nggak jalan. Nah, ini dia nggak jalan. Oke. Nah, itu tadi ya, drop. Nah, drop ini artinya menolak paket tanpa memberikan pesan penolakan. Nah, kita juga bisa mengganti ke reject gitu ya. Berarti ini menolak paket dan memberikan pesan penolakan. Nah, ini kita ganti ke reject. Nah, ini alasannya ICMP network unreachable. Kita tes lagi pingnya ya. Nah, ini dia. Reply from 10.1 destination net unreachable. Berarti ada pesan penolakannya. Nah, kalau tadi kita lakukan drop, nggak ada pesan penolakannya, hanya di drop saja gitu ya. Nah, kalau ini ada. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan accept gitu. Nah, misalkan seperti ini, saya ganti actionnya. Actionnya accept gitu. Accept artinya diterima gitu ya. Nah, saya ganti. Nah, ini saya bisa lagi ping gitu ya. Nah, accept, reject. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bisa lakukan block forward gitu ya. Misalkan seperti ini. Misalkan saya buat ketentuan ya. eh, Ping ke router bisa, tetapi ping ke 88 nggak bisa gitu. Nah, itu bisa-bisa saja gitu. Nah, ini contohnya. Nah, saya lakukan ping ke router. Nah, itu bisa ya. Nah, saya ganti dulu actionnya. Input, accept, sorry. Nah, lalu saya ping misalnya dari router, dari PC saya nggak boleh ping ke 88 gitu contohnya. Nah, saya buat lagi rule-nya. Nah, kalau kita dari PC saya ya, dari Ether 2 masuknya ping ke 88 berarti itu forward ya teman-teman karena trafiknya masuk dari Ether 2 lalu keluar lagi ke Ether 1. Nah, itu dia artinya forward. Nah, berarti di sini saya pilih forward. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa tentukan forward outputnya kemana gitu. Nah, berarti misalnya outputnya ke Ether 1 gitu ya. Nah, DST address-nya di mana? 888. Nah, protokolnya adalah ICMP gitu ya. Nah, berarti nanti ketika ada yang melakukan ping yang destination-nya adalah 88 dan keluarnya dari Ether 1 gitu ya. Nah, keluarnya dari Ether 1 itu di drop gitu, itu di drop. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nanti ada orang yang ping ke 88 tapi outputnya ke Ether 3 gitu. Nah, itu nggak di drop. Nah, jadi dia matchernya harus cocok ya teman-teman. Nah, matchernya harus cocok. Nah, karena pencocoknya banyak gitu ya. Nah, ada nanti out interface, ada in interface. Nah, in interface itu artinya pintu masuk gitu. Apakah dia masuk dari pintu depan atau pintu belakang. Lalu out interface. Out interface itu artinya pintu keluar. Dia keluarnya lewat depan atau lewat belakang. Nah, itu contohnya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya contohkan lagi. Saya ping 88. Ping 888 ya. Nah, ini nggak bisa.
Nah, ini drop actionnya ya. Nah, saya ganti ke reject. Nah, destination net unreachable. Nah, seperti itu. Kita bisa melakukan filter terhadap traffic-traffic yang masuk ke router atau melewati router dan keluar dari router itu sendiri gitu. Nah, kita tadi bisa ping ke router, FTP ke router. Nah, tapi tidak bisa. Contohnya SSH ke router nggak bisa. Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Nah, kita sebagai admin jaringan harus tentu kebutuhannya. Kita mau lakukan blok terhadap apa gitu ya. Nah, jadi kita yang tentukan. Nah, ini dia blocking rule ya. Nah, jadi ingat ya, pembacaan rule filter dilakukan dari atas ke bawah ya. Jadi ingat ya, jadi pembacaan rule-nya dilakukan secara berurutan. Nah, jadi dilakukan secara berurutan. Misalkan nanti rule-nya sudah cocok dengan rule yang kedua, rule-nya sudah cocok dengan rule yang pertama. Nah, lalu tidak akan dibaca lagi rule di bawahnya gitu. Seperti itu dia pembacaan rule-nya berurutan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan seperti apa nanti contohnya? Nah, di sini contohnya. Nah, input gitu misalkan seperti ini. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Saya buat input lalu actionnya accept gitu ya. Nah, ini artinya semua yang input diterima. Nah, berarti semua yang input diterima gitu ya. Lalu saya buat lagi rule baru misalkan. Lalu yang input ICMP saya reject. Nah, nah seperti ini. Nah, rule ini nanti tidak akan dibaca gitu ya. Misalkan nih, saya nanti ping ke router gitu ya. Nah, ping ke router itu sebenarnya sudah cocok dengan rule yang pertama karena dia hanya input. Berarti input itu adalah ping. Ping itu adalah input ya. Lalu accept. Lalu saya buat lagi rule kedua yang merejectnya, yang input reject. Nah, maka rule ini tidak akan dibaca karena dia hanya membaca rule pertama. Jika rule pertama sudah cocok, maka rule di bawahnya tidak akan dibaca lagi gitu. Jadi pembacaan rule-nya berurutan. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah meletakkannya. Nah, jadi tips untuk membuat rule itu adalah letakkan. Nah, jadi letakkan reject paling atas. Nah, reject itu di paling atas ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu tipsnya. Nah, nah ini dia router OS service. Nah, nanti ada port-portnya ya. Nah, jika nanti dia FTP apa service-service yang akan teman-teman pakai gitu ya. Nah, jika nanti dia SSH dia port 22. Nah, SSH telnet TCP 23, lalu ada DNS ya. DNS itu dia port TCP 53. DNS itu dia UDP 53 dan kadang-kadang ada TCP juga di sini, TCP. Nah, TCP. Nah, contohnya nanti teman-teman pakai Winbox ya. Nah, Winbox itu dia portnya adalah TCP 8291 ya. Nah, nah misalkan nih teman-teman ingin melakukan drop ya. Ingin melakukan drop orang yang Winbox dari Ether 1 gitu ya. Nah, itu bisa saja gitu. Seperti ini. Nah, teman-teman tinggal tambah rule ya. Nah, berarti kita dropnya input ya. Nah, input. Nah, lalu protokolnya TCP, destinationnya 8291. Nah, ini ingat ya. Winbox itu dia TCP 8291. Nah, teman-teman tadi ingin melakukan blok orang yang masuk dari internet gitu, di Ether 1 gitu. Nah, berarti di sini pilih in interface-nya Ether 1 gitu ya. Lalu action-nya drop. Nah, letakkan paling atas. Nah, nanti ketika ada orang yang akses Winbox dari Ether 1 itu di drop. Nah, kalau di Ether 2 gimana? Nggak di drop karena kita nggak ada buat rule untuk drop di Ether 2 gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ada connection tracking ya. Nah, connection tracking itu artinya seperti ini. Nah, connection. Nah, ini artinya melacak koneksi-koneksi yang terjadi ya, teman-teman. Jadi, setiap koneksi itu akan dilacak. Nah, itu namanya connection tracking. Nah, jadi koneksi-koneksi yang ada yang terjalin. Nah, itu bisa teman-teman cek di sini di menu IP firewall connection. Nah, IP firewall connection. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kita bisa melihat trafiknya dari mana saja. Nah, di sini ada trafik dari internet ke dari PC saya ke internet gitu ya.
Nah, itu bisa kita cek. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mematikan firewall tracking ini. Nah, nanti isinya kosong gitu ya. Nah, tetapi ketika kita mematikan firewall tracking ya, nah, memungkinkan tracking koneksi UDP, TCP, SMP walaupun bersifat stateless ya. Nah, mematikan connection tracking ini akan meningkatkan performa router, tetapi ada konsekuensinya gitu ya. Nah, kita tidak bisa melakukan NAT ya. Jadi ingat ya, kemarin saya sudah jelaskan NAT ya. Nah, NAT itu membutuhkan connection tracking gitu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi fitur-fitur yang tidak bisa kita gunakan jika connection trackingnya kita matikan. Oke. Nah, semoga teman-teman paham ya sampai situ. Nah, lalu ada lagi namanya NAT ya. Nah, NAT ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya gitu ya. Nah, NAT ini adalah seperti ini. Nah, NAT digunakan untuk melakukan perubahan baik source address maupun destination address gitu ya. Nah, gitu. Nah, setelah pakai data pertama dari sebuah koneksi terkena NAT, maka paket berikutnya juga akan terkena NAT. Lalu NAT itu seperti apa? Nah, seperti ini dia. NAT itu adalah Network Address Translation gitu ya. Jadi dia melakukan perubahan eh, alamat pada paket data gitu. Lalu apa fungsinya seperti ini? Nah, misalkan nih, router kita terhubung ke internet ya. Nah, router kita terhubung ke internet di sini. Nah, nah, dari internet itu hanya terhubung sampai di router saja gitu. Nah, dia hanya mengenal IP yang ada di router ini. Nah, misalnya nih, kita terhubung ke Ether 1 ya, Ether 1. Nah, internetnya misalkan dari ISP-nya hanya mengenal IP Ether 1 gitu. Dan tidak mengenal IP yang ada di sini gitu. Kalau kita buat jaringan baru ya. Nah, makanya kita perlu NAT. Nah, lalu NAT itu apa fungsinya gitu ya? Nah, kemarin kita sudah contohkan SRC NAT ya. Nah, SRC NAT. Nah, seperti ini dia. Nah, ketika teman-teman lakukan koneksi gitu, dari router itu ada paketnya. Lalu ada dua alamat ya, SRC address dan destination address. Nah, lalu SRC addressnya adalah IP laptop ya. Nah, lalu destinationnya IP Google. Nah, lalu nanti paketnya sampai di router. Nah, router melakukan masquerade ya. Nah, IP firewall NAT. Nah, teman tambahkan SRC NAT dan masquerade di router gitu, di ether 1 gitu. Nah, router akan melakukan perubahan alamat pengirim gitu ya. Nah, karena teman-teman tadi melakukan SRC address. Nah, SRC address itu artinya melakukan perubahan pada alamat pengirim gitu ya. Nah, jadi sekarang ketika paket itu dikirim dari router ke internet, maka SRC addressnya berubah menjadi IP-nya router gitu. Nah, destination-nya tetap IP-nya Google. Nah, itu dia. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa connect internet karena router telah melakukan NAT. Nanti internet mengenalnya yang mengakses internet adalah IP-nya router gitu, bukan IP laptop teman-teman karena sudah ada proses NAT. Nah, setelah nanti paketnya sampai di internet, lalu servernya akan membalas. Nah, membalas dengan SRC address-nya IP Google dan destination address-nya IP router gitu. Nah, lalu masuk lagi paketnya ke router. Nah, ingat ya teman-teman, tadi NAT membutuhkan connection tracking. Nah, maka router akan melacak lagi koneksi-koneksi terjadi. Nah, paket ini nanti akan dikembalikan kemana? Nah, gitu. Nah, lalu paket itu akan dikembalikan lagi ke PC. Nah, dengan lakukan perubahan juga. Nah, sekarang seperti ini. IP Google dan IP laptop gitu ya. Sehingga nanti komputernya bisa akses internet ya. Nah, sampai ke router dan balik lagi gitu. Nah, itu dia NAT. Nah, kemarin kita sudah praktekkan ya. Nah, seperti ini IP firewall NAT. Nah, actionnya masquerade ya. Nah, actionnya masquerade. Masquerade. Nah, action masquerade ini artinya router akan melakukan pergantian SRC address ke IP yang terpasang di ether tersebut. Nah, misalkan kita melakukan masquerade di ether 1 gitu. Nah, maka router akan mengganti source address-nya di IP yang terpasang di ether 1 gitu. Nah, jika IP di ether satunya dynamic gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu juga ada DST NAT.
Nah, DSNet ada dua ya. Nah, DSNet itu melakukan pergantian destination address. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini kebalikannya ya. Nah, DSNet itu adalah kita mengganti IP dan port tujuan dari suatu koneksi gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengakses IP server yang private. Nah, seperti itu. Misalkan ini seperti ini. Router teman-teman ini ada IP publiknya ya, yang bisa diakses di internet. Lalu di sini ada server gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman ada server IP-nya private ya, privat. Nah, ini routernya punya IP public gitu, punya IP public. Nah, teman-teman ingin mengakses server ini dari luar. Nah, teman-teman bisa melakukan DSNet. Nah, nanti ketika dari luar menuju router di IP publiknya, nah, ingat ya tadi destination address-nya adalah IP public router ya. Lalu teman-teman melakukan DSNet. Teman-teman ganti destination address-nya menjadi IP publiknya server. Sehingga nanti paketnya akan diteruskan ke server. Sehingga nanti dia mengakses server gitu. Itu dia DSNet teman-teman. Nah, begitu teman-teman tentang DSNet dan SRCnet. Nah, semoga teman-teman paham ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya IP public atau kita melakukan topologi jaringan seperti ini, kita wajib melakukan NAT di router yang terhubung ke internet agar PC kita terhubung ke internet. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, semoga teman-teman paham ya sampai sini. Nah, jika teman-teman ada yang kurang paham, nah silakan ditanyakan. Oke. Nah, pertemuan kali ini saya tutup. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.